Ganjar Mahfud. Oh, Ganjar. Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak seperti biasanya teman-teman, pasca debat tadi malam Pak Jokowi mengunjungi daerah di Jawa Tengah. Ketika dalam perjalanan mereka dihadang oleh puluhan bahkan ratusan orang pendukung Ganjar. Mereka meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud di jalan, ya, sepanjang jalan ketika Pak Jokowi melewati tempat tersebut. Ganjar Mahfud. Oh, Ganjar. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Siap. Oh, Ganjar. Sepanjang jalan loh. Ganjar. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Kalau dulu diteriak-teriakan Jokowi, Jokowi, sekarang Ganjar Mahfud. Ganjar. Ini daerah Magelang kalau nggak salah ya. Teman-teman tahu nggak di daerah mana ini? Silahkan nanti tulis di kolom komentar. Ini di daerah mana? Yang jelas saya tahu di daerah Jawa Tengah. Kampret. Allahu Akbar. Ganjar. Remo. Ganjar Mahfud. MVP debat cawapres keempat tadi malam jatuh kepada Mas Gibran Raka Buming Raka. Yang di luar dugaan tampil sangat sopan dan penuh etika. Waduh. Sarkas ini, sarkas. Mewakili suara anak muda Indonesia yang menjunjung tinggi nilai moral sopan santun saat berbicara kepada orang yang lebih tua di hadapan publik. Apalagi ketika beliau terlihat sedang atraksi celingak-celinguk mencari jawaban Prof Mahfud yang katanya nggak ketemu. Benar-benar membuat decak kagum dan di luar nalar. Sarkas ini. Sungguh kreatif setiap tingkah lakunya. Saya kok makin yakin Indonesia akan makin maju, akan makin bersinar jika dipimpin Mas Gibran. Besar harapan saya ke depan supaya pembangunan ini bisa benar-benar berlanjut. Mas Gibran bisa menang sampai dengan 2 periode mendatang. Lalu dilanjutkan sang adik Mas Kaisang 2 periode. Lalu dilanjutkan Mas Jan Etes, cucu dari Pak Jokowi selama 2 periode. Setelah itu saya harap ada anak dari Mas Jan Etes yang berkenan melanjutkan estafet kepemimpinan dinasti ini selama 2 periode. Agar hilirisasi dan semua pembangunan di Indonesia betul-betul merata jika memakai metode musyawarah mahkamah keluarga. Terserah kalian mau ngomong apa. Pokoknya saya all in Mas Gibran. Tenang Mas Gibran, kami ada di sini. Info nih guys, katanya Mas Gibran masih ada di ruang debat, belum pulang. Karena masih nyari-nyari, ada yang ketinggalan. Belum nemu katanya. Malah bingung nyari-nyari. Ya, diinfokan supaya pulang aja. Saya kira saudara Gibran menang di dalam gimmick, tetapi gimmick yang konyol. Nah, waktu yang dipersoalkan orang kan gimana cara Gibran itu melayani seorang Mahfud MD yang sebetulnya jauh lebih senior, dan itu ada bagaimanapun dia masih menterinya Jokowi kan, diolok-olok dengan cara mencari jawaban yang bentuk atau gerak tubuhnya Gibran tuh. Dan mungkin orang bilang ya memang jawabannya hilang, dan Gibran berusaha menumbuhkan jawaban di gorong-gorong yang dihuni oleh seseorang selama 9 tahun dan nggak keluar-keluar dari gorong-gorong.
Kacau. Rocky Gerung. Bayangkan misalnya kalau kalimat itu datang dari Cak Imin atau datang dari Pak Mahfud, kan mudah sekali kan membantah itu, membatalkan gimmick semacam itu. Yang penting adalah bercanda itu bukan bercanda tubuh, bercanda slapstick namanya, itu dangkal. Bercanda itu bercanda di dalam logika, dalam abstraksi, itu namanya bercanda politis gitu. Kalau bercanda tubuh itu, ya itu komedian namanya kan, bukan politician. Iya. Tapi pertanyaan. Aku wong Solo malu sendiri ya. Lali iki rasa jawab endi jawabane. Iki sing kolong meja. Iki di dalam. Jawaban endi? Ora rasa jawab. Iki wong abdi dalam. Sing kutu, sing tokek, cicak. Sing kecoa. Oh iki jawabane. Kutu loncat iki. Simpel saja solusinya. Iupnya dicabut, izinnya dicabut. Simpel. Kan ilegal. Yang namanya ilegal itu adalah liar tanpa ada izin atau iup. Namanya Jadi ilegal. apa yang mau dicabut, ya kan? Apa yang mau dicabut, iup apa yang mau dicabut, dia sendiri nggak punya iup. Nih saran Nyai kepada Mr. Gibran ya, generasi emas ini, kasihlah masukan, pendapat dalam debat itu yang mencerdaskan masyarakat, yang mengedukasi. Jangan memberikan jawaban-jawaban singkat, tapi Anda selalu salah, blunder. Ini calon cawapres, ya. Negara ini nggak bisa buat main-main, nggak bisa buat bercanda. Yang cerdas ya, yang cerdas memberikan masukan dan pendapat. Gua nih lagi di bawah pohon kenari nih. Tuh sampai muka sampai begitu tuh bulat ya dari bawah ya. Kalau dari atas tuh rada mendingan tuh. Nah, kalau tampak atas itu banyak gini-gini ya. Nah, di atas itu pohon kenari itu di atasnya burung kutilang tuh. Tapi gua lagi di sini tuh lagi empat banget ya, jijik banget ya lihat Gibran kayak gitu ya. Emang sih debat sih bebas-bebas aja sih, terserah aja. Tetapi ada adab dan ada ya kalau bicara adab dengan etika mah mereka mah tidak memperdulikan adab dan etika ya. Cuman gue ngerasa jijik aja lah. Dia bukan stand up komedian, juga bukan apa namanya, bukan ya bukan sesuatu lah sebenarnya. Tapi merasa jadi sesuatu banget gitu. Muak banget liatnya. Capek-capek S1 ngobrolnya Prabowo. Rugi dong. Yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja. Asli, parah banget ini anak. Parah. Sama sekali nggak punya etika. Nggak bagus dia jadi wakil presiden. Nggak, sama sekali nggak punya etika sama orang yang lebih tua. Nggak, udah deh. Bagi gue udah nggak bagus banget ini. Udah red flag bagi gue. Parah. Gak bagus ini, enggak. Mas itu enggak punya etika. Untuk kamu, Gibran Raka Buming Raka, saya ini gemes pengen nanggepi jawabanmu atas pertanyaan bagaimana cara menanggulangi pembalakan liar, bagaimana cara menanggulangi penambangan ilegal. Kamu menjawab bahwa gampang, cabut saja izinnya. Hei, namanya ilegal itu yang nggak ada izinnya, Bambang. Samsul. Kalau ada izinnya itu resmi, berarti itu legal. Gitu. Iya, kalau tapi namanya ilegal itu ya nggak ada izinnya, mau dimanapun juga itu harus diberantas. Berarti merugikan negara, ya merugikan lingkungan. orang namanya ilegal. Katanya lulusan akademisi terbaik, tapi jawab itu nggak dipikir dulu.
gue tuh gak paham ya, kenapa sih buzzer 02 tuh terus aja ngedukung Gibran gitu ya. Tapi kalau dari debat cawapres kemarin, bener-bener tuh dipermalukan banget sih dia, si Gibran ini sama Pak Mahfud, terkait dengan pertanyaan greenflation, ya kan sudah disuruh jelasin greenflation yang dimaksud itu seperti apa, karena itu luas bro, greenflation itu tuh luas banget, mau sisi yang mana yang mau dibahas gitu kan. Terus dia bilang sekelas profesor pasti harusnya sudah tahu. Dijawablah sama Pak Mahfud tuh menjawab, pertama, inflasi hijau itu berkaitan dengan ekonomi hijau, menyoroti bahwa ekonomi hijau sudah menjadi kesadaran masyarakat sejak lama, membuat kebijakan yang menyesuaikan dengan setiap aspek ekonomi hijau. Oke, sudah dijawab tuh sama Pak Mahfud. Kemudian dia dengan bergaya begini ya kan, saya tidak menemukan jawabannya. Terus dia bilang, inflasi hijau yang saya maksud itu adalah peristiwa demo rompi kuning di Prancis yang membebani masyarakat kecil. Pertama, kalau memang dia mau fokus kepada peristiwa demo rompi kuning di Prancis, harusnya dijelaskan di awal, oke? Sehingga Pak Mahfud tidak menjelaskan secara global. Kedua, ya, lu tuh lagi tinggal di Indonesia, lu lagi debat cawapres untuk negara Indonesia, bukan di Prancis. Oke, dan yang ketiga, demo rompi kuning itu berkaitan atau di latar belakang ini aku bacain. Penasaran gitu, sebenarnya demo rompi kuning yang dimaksud itu apa sih gitu. Saya juga baru dengar. Jadi gerakan rompi kuning ini dilatar belakangi oleh kenaikan harga bahan bakar, tingginya biaya hidup, dan laporan ini mengklaim kalau beban reformasi pajak yang dilakukan pemerintah tidak proporsional ditanggung oleh kelas pekerja dan kelas menengah, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Jadi ini nggak ada hubungannya sama inflasi hijau gitu loh. Wajar kalau Pak Mahfud bilang bahwa tidak layak untuk dijawab karena jawabannya juga memang ngawur. Come on lah. Terus satu lagi, Gibran pun saya sebagai generasi muda ya, nggak kayak begitu juga sih attitude-nya saat berbicara dengan profesor, dengan orang yang lebih tua. Harusnya menjadi contoh. Jadi sorry Gibran, sorry buzzer 02 ya, tolonglah berpikir dengan bijak. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Kalian nonton gak nih debat keempat calon wakil presiden semalam? Temanya tentang energi, agraria, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan hidup. Tema ini menarik banget, walaupun gue bukan yang ngerti banget, bukan ranah gue, cuman gue mencoba untuk menyimak. Jadi gue coba ambil dari IG-nya Greenpeace ya, yang lebih ngerti tentang lingkungan hidup. Dari visi misi Cawapres nomor urut 1 Caimin, dia bilang kalau krisis iklim ini harus ditangani. Dan benar, masalah pembangunan seawall itu nggak menyelesaikan masalah sama sekali. Nah, kalau Gibran nomor urut 2, dia menekankan tentang perkembangan industri ekstraktif dan menawarkan biodiesel yang disebut-sebut solusi, padahal itu katanya solusi palsu. Ini gue dapat dari Greenpeace ya. Nah, kalau Cawapres Mahfud MD, sumber masalah dari adanya sengketa rakyat dengan pemerintah itu karena nggak ada komunikasi atau pendekatan sebelum adanya proyek gitu. Nah, itu sama kan yang terjadi di Wadas Jawa Tengah yang dipimpin sama Pak Ganjar. Nah, terus mengenai food estate. Food estate katanya berhasil gitu. Terus apa yang berhasil, orang nanamnya aja di polybag. Nanam di tanah food estate-nya langsung. Ini mah nanam di depan rumah juga bisa. Dan ada satu hal yang bikin gue concern di debat semalam adalah sikapnya Gibran pas lagi tanya jawab sama Prof. Mahfud. Pas lagi di bagian ini. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Gila sih, gue bener-bener speechless banget. Menurut kalian sopan gak sih kayak gitu? Ya enggak. Dan gara-gara itu Gibran dikritik di Twitter tuh banyak banget yang ngomongin sampai jadi trending topik. Tapi gimana menurut kalian debat semalam? Coba deh komen. Jujur gue kaget dengan Gibran bertingkah seperti ini. Gue speechless jujur. Namanya juga bocil. Contoh yang tadi adalah contoh yang sangat tidak layak bagi seorang calon presiden atau wakil presiden, public figure, untuk bertingkah seperti itu. Mungkin niatnya seolah-olah untuk menarik perhatian anak muda, Gen Z dan lain sebagainya, dan mengira dirinya savage, padahal tidak sama sekali. Dan kalau lo perhatiin sikapnya Prof. Mahfud ketika Gibran begini-gini, itu sangat mewakili gua sih, dan mungkin beberapa teman-teman yang nonton juga. Itulah pentingnya adab di atas ilmu, teman-teman. Ketika berdebat, ya berdebat gitu. Kita bahas substansinya, tapi jangan malah melakukan tindakan-tindakan yang menurut gue di luar etika sih. Padahal nih ya, meskipun gue dukung Amin, tapi di debat Cawapres sebelumnya, gue sangat mengapresiasi bahwa Gibran menguasai panggung dan cukup baik lah dalam mempresentasikan pada debat Cawapres sebelumnya.
Tapi sorry banget buat yang terakhir ini, bukannya kelihatan keren malah kelihatan cringe. Sorry banget. Cringe. Halo, salam dari Bandung. Bandung. Aku mau komen sedikit aja tentang debat cawapres yang semalam. Itu etikanya benar-benar ada sih untuk anak muda. Jadi anak muda sekarang kalau beretika tuh kayak gitu ya, lebih sopan banget ke orang tua. Even orang tua itu bukan orang tua kita tuh harus kayak gitu ya. Nah terus aku juga mau nanya nih tentang izin pertambangan. Kan dia ilegal, terus apanya yang mau dicabut? Gimana sih yang dicabut tuh apanya? Aku bingung. Jelasin aku dong. Terus juga nih satu lagi nih. Aduh, itu menteri udah ikut bersuara. Jadi Bapak Maman nggak cukup. Jadi sekarang Pak Menteri juga harus turun-turun gunung tuh semuanya. Aduh, maaf ya. Gua nih lagi di bawah pohon kenari nih. Jijik banget lihat dia. Muka sampai begitu tuh bulat ya dari bawah ya. Kalau dari atas tuh rada mendingan tuh. Nah, kalau tampak atas itu banyak gini-gini ya. Nah, di atas itu pohon kenari itu di atasnya burung kutilang tuh. Tapi gua lagi di sini tuh lagi 4 banget ya. Jijik banget ya lihat Gibran kayak gitu ya. Emang sih debat sih bebas-bebas aja sih, terserah aja. Tetapi ada adab dan ada ya kalau bicara adab dengan etika mah mereka mah tidak memperdulikan adab dan etika ya. Cuman gua ngerasa jijik aja lah. Dia bukan stand up komedian, juga bukan apa namanya? Bukan ya bukan sesuatu lah sebenarnya. Tapi merasa jadi sesuatu banget gitu. Muak banget liatnya. Saya kira Saudara Gibran menang di dalam gimmick, tetapi gimmick yang konyol. Nah, waktu yang dipersoalkan orang kan gimana cara Gibran itu melayani seorang Mahfud MD yang sebetulnya jauh lebih senior, dan itu ada bagaimanapun dia masih menterinya Jokowi kan, diolok-olok dengan cara mencari jawaban yang bentuk atau gerak tubuhnya Gibran tuh. Dan mungkin orang bilang ya memang jawabannya hilang, dan Gibran berusaha menemukan jawaban di gorong-gorong yang dihuni oleh seseorang selama 9 tahun dan nggak keluar-keluar dari gorong-gorong. Ya, saya kembali lagi ke Rocky Gerung ini. Bayangkan misalnya kalau kalimat itu datang dari Caimin atau datang dari Pak Mahfud, kan mudah sekali kan membantah itu, membatalkan gimmick semacam itu. Yang penting adalah bercanda itu bukan bercanda tubuh, bercanda slapstick namanya, itu dangkal. Bercanda itu bercanda di dalam logika, dalam abstraksi, itu namanya bercanda politis gitu. Kalau bercanda tubuh itu, iya itu komedian namanya kan, bukan politician. Iya. Tapi pertanyaan. Iya, saya katakan, saya ulang lagi video Rocky Gerung. Kalau Pak Anies kemarin ketika dengan Pak Prabowo, banyak orang mengatakan etik nggak punya ini juga ya. Saya bukan membela Pak Anies, tapi Pak Anies itu dalam pemikiran, bukan bercanda tubuh. Karena Pak Anies kemarin kan kata-kata begitu ya, bukan bercanda tubuh seperti Gibran ini. Makanya saya ulang video Rocky Gerung ini teman-teman, agar kalian semua memahami itu semua. Jadi kalau bercanda lewat tubuh, ikut aja lawak komedian gitu kan. Ya juga nggak seperti biasanya ketika Pak Jokowi itu datang ke suatu daerah, biasa dielu-elukan luar biasa dengan banyak orang pendukung, ya kan, Pak Jokowi gitu. Dan akhir-akhir ini memang di berbagai kesempatan saya lihat itu sangat-sangat jauh berbeda dan menurun. Bahkan di satu kesempatan banyak juga di video-video Pak Jokowi itu diteriakin Ganjar Mahfud seperti itu, seperti yang video pertama tadi teman-teman ya. Seharusnya kita orang Timur, etika adab itu harus kita punya. Jangan mentang-mentang kita generasi terbaru Gen Z segala macam tidak memperhatikan itu semua ya. Setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun kemampuan kita, tapi kalau adabnya nggak ada, nol akhirnya teman-teman. Jadi kita jangan merasa diri bahwa lebih pandai, lebih pinter, tapi adabnya nggak punya. Jadi untuk generasi-generasi terbaru, generasi Z, harap diperhatikan teman-teman. Ketika kalian pandai menjadi orang yang luar biasa, jangan lupakan adabnya, sopan santunnya harus diutamakan begitu ya. Terima kasih teman-temanku. Itulah
ramenya debat tadi malam, sehingga di Twitter itu Gibran menduduki trending Twitter karena kelakuannya yang nyari-nyari jawaban dari Pak Mahfud, dan juga menyelepet Caimin tentang sampah dan juga catatan begitu. Tapi ada counter balik dari Caimin, karena Caimin sudah mempelajari itu semua, bahwa Gibran akan melakukan hal itu, dan juga singkatan-singkatan seperti kemarin itu SGIE. Nah, ini ada lagi ya. Jadi ya akan ada beberapa debat lagi ya, 1-2 debat lagi kalau nggak salah ya. Kita tunggu aja, yang swing voter yang masih mengambang bisa mengambil keputusan bagaimana kelanjutannya, apa yang kalian coblos. Perhatikan dulu, simak debat-debat berikutnya ya. Saya yakin kalian kurang orang-orang yang cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.